Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dipertemukan dalam forum Bedah Kafah di kesempatan kali ini dengan judul Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut perjuangan dan pengorbanan. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mempertemukan kita di momentum agung di bulan Zulhijjah, bulan penuh pengorbanan dan ketaatan. Hari Raya Idul Adha kembali hadir, menggetarkan langit dan bumi dengan gema takbir serta mengingatkan kita kepada keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok yang rela memberikan segala demi taat pada perintah Allah. Namun, di tengah kemeriahan perayaan Idul Adha, kita menyaksikan potret pilu saudara-saudara kita di Gaza. Mereka terkurung dalam blokade, dibantai, dan dibiarkan mati perlahan oleh penjajah Zionis. Ironisnya, para penguasa negeri-negeri Muslim tetap bergeming. Mereka sibuk dengan seremoni ibadah, namun abai terhadap kewajiban berjihad dan menyelamatkan nyawa umat Islam. Nah, maka hari ini dalam forum Bedah Kafah kali ini kita tidak sekedar mengulang kisah Ibrahim, tapi menggali pelajaran besar sejauh mana umat Islam hari ini memahami dan melanjutkan spirit pengorbanan sejati. Nah, apakah pengorbanan kita hanya ritual atau menjadi jalan menuju kebangkitan Islam dan tegaknya khilafah? Nah, untuk membahasnya hadir bersama kami Bung Yohana. Assalamualaikum Bung Yona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Bung Haikal. Oke, baik. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah. Baik, Bung Haikal. Atas Alhamdulillah. izin Allah. Oke, siap. Alhamdulillah, nggih. Oke. Baik. Iya, iya. Mungkin langsung saja, nggih. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bung Yona. Silahkan, Bung. Ya, terima kasih Bung Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa eh, channel TV yang berbahagia. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa channel TV yang budiman, pada bedah kafah hari ini bertepatan dengan Idul Adha edisi 396 tanggal 10 Zulhijjah ya, 10 Zulhijjah 1446. eh, Judulnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut perjuangan dan pengorbanan, menuntut perjuangan dan pengorbanan. Seperti biasa sudah saya siapkan beberapa slide, semoga bisa memudahkan umat dalam memahami ajaran-ajaran Islam ini. Ada 4 pokok pembahasan yang saya sampaikan. Yang pertama, Haji dan Idul Adha, simbol persatuan dan keteladanan. Kemudian keteladanan Nabi Ibrahim dalam ketaatan, ketaatan dalam syariah Islam yang kafah, dan pentingnya khilafah, serta kepedulian pada ketertindasan. Iwani filah rahmatullahi alaikum. Haji dan Idul Adha sebagai persatuan dan keteladanan, simbol persatuan dan keteladanan, jelas sekali terasa syiarnya pada hari-hari ini, terutama di kota suci ya, di Mekah ya, eh, telah mengumpulkan jutaan umat muslim dari seluruh dunia. Ini jelas menggambarkan persatuan tanpa batas bangsa atau negara. Hari Raya Idul Adha yang kita rindukan juga eh, akhirnya datang juga. Hari di mana takbir, tahlil, dan tahmid menggema sebagai cermin semangat ukhuwah Islamiyah. Di sana, di Tanah Suci, jutaan jemaah haji menunaikan ibadah agung
dan tentu menggemakan zikir labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik dan seterusnya ya, doa kalimat talbiyah ini berisi pujian yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus rintihan kerinduan akan rahmat dan ampunannya. Ya, ya inilah hari Nahar, hari berkurban, hari raya berkurban. Oh, hari pada saat kaum muslim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat Idul Adha, jadi menggemakan takbir, ya kalimat takbir dan melaksanakan ibadah kurban. Dan hari ini itu merupakan salah satu dari 2 hari terbaik untuk semua manusia yang beriman. Hari ini adalah hari yang agung, ya di mana keagungan hari raya kurban itu disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, "A'zamul ayyami indallahi yauman nahar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari raya kurban ini. Nah, Iwani fillah rahmatullahi alaikum, hari Idul Kurban di mana menjadi satu rangkaian dari ibadah haji, banyak mengambil pelajarannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim adalah teladan keimanan dan keberanian menghadapi kesyirikan dan penguasa zalim. Ya, setiap kali perayaan Hari Raya Kurban ini kita selalu diingatkan dengan keteladanan beliau Khalilullah yang digelari dan Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Tentu karena begitu besarnya keteladanan mereka sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Sungguh pada mereka, ya pada Nabi Ibrahim dan keluarganya itu ada teladan yang baik bagi kalian, yaitu orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari akhir. Siapa saja yang berpaling, sungguh Allah dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Di Quran surah Al-Mumtahanah ayat 6. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok nabi, ya sosok hamba Allah yang menjadi nabi yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam perjuangan di jalan Allah, menegakkan kalimat tauhid secara nyata, menentang keyakinan dan pemahaman batil kaumnya. Kita ingat ya ketika Nabi Ibrahim eh, me- menghancurkan patung-patung itu kan jelas sekali sejarahnya sampai sekarang masih kita ingat ya, dan diabadikan di Quran surah Al-Anbiya ayat 52 sampai 54. "Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kalian kelilingi dengan penuh penghormatan?" Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung ini. Qala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhulalim mubin. Sungguh kalian dan bapak-bapak kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Ini jelas sekali terang-terangan no compromise gitu, Bung Haikal, no compromise. Nabi Ibrahim sanggup berhadapan dengan penguasa kufur dan zalim. Ia menyampaikan dakwah tauhid ini secara terbuka dan terang-terangan. Padahal risiko yang ia hadapi amatlah besar. Tapi dia yakin Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya yang beriman dan senantiasa bersabar. Ada di firman Allah, eh, Quran surah Al-Anbiya ya, ya lanjutnya tadi ayat 68 sampai 69. Qalu harikuhu wangsuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Sampai pada saat itu Nabi Ibrahim
ditangkap oleh Raja Namrud, terus kemudian disuruh membakar. Nah, Raja Namrud menyuruh ya, mereka berkata berbakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar hendak bertindak. Jadi Raja Namrud memerintahkan pasukannya, memerintahkan punggawa kerajaannya, ya, rezimnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi kemudian Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim." Hai api, jadilah engkau dingin. Kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Jadi jelas sekali sejarah Nabi Ibrahim dan keluarganya ini bukan semata-mata sejarah ritual belaka. Tapi di situ ada sejarah dakwah tauhid, ada sejarah bahkan dakwah politik ya, ketika menyeru kepada Raja Namrud itu agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini keteladanan yang menunjukkan keluarga pejuang ya, ketaatan total bahkan dalam seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim juga memberikan keteladanan tanpa keraguan sedikit pun. Ya, ketika Allah memerintahkan dirinya meninggalkan sanak keluarganya di negeri yang kering kerontang, yang tandus ya, maka perintah itu dia laksanakan tanpa bimbang. Meski pada saat itu istrinya, ya, Bunda Hajar bertanya tentang tindakan suaminya. Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni dan tanpa apapun? Bahkan sampai beberapa kali mengulang-ulang pertanyaan itu. Namun Ibrahim Ibrahim bahkan tidak menoleh ya kepada istrinya sampai Hajar terbuka hatinya, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim menjawab, ya. Setelah itu baru Siti Hajar berkata, kalau memang begitu dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, Ibanifillah rahmatullahi alaikum itu terekam sangat bagus di Quran surah Ibrahim ayat 37. Nah, puncak ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Namun kemudian mereka berdua, masya Allah ya, rela, ikhlas itu, ikhlas sekali melaksanakan pengorbanan itu. Tapi kemudian sama Allah kemudian dicabutkan, diganti dengan seekor domba itu. Nah, imani filah rahmatullahi alaikum. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang membutuhkan pengorbanan semata-mata demi kemuliaan Islam. Demikianlah ya, Nabi Ibrahim alaihissalam rela berpisah dengan keluarganya, bahkan rela mengorbankan putranya di jalan Allah. Betapa sering kita membatasi diri dalam amal dan pengorbanan, lalu merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan. Diri ini enggan berjuang dan berkorban saat dirasa akan merugikan harta, kedudukan, atau keluarga. Sangat-sangat ironis ya. Kita mengklaim cinta pada agama, tetapi enggan berjuang dan berkorban dengan pengorbanan terbaik dan terbesar untuk kemuliaan agama ini. Ada orang yang mau berjuang dan berkorban untuk ibadah, ya, nabung sekian tahun untuk bisa berangkat haji, tetapi enggan berjuang dan berkorban demi tegaknya kehidupan Islam melalui penegakan hukum-hukum Allah dalam naungan khilafah Rasyidah ala minhajin nubah. Padahal kewajiban khilafah itu sebagaimana para ulama sebutkan merupakan tajul furud, mahkota dari kewajiban. Nah, akibat ketiadaan kehidupan Islam di bawah naungan khilafah inilah umat merasakan derita luar biasa, kriminalitas, merajalela, premanisme yang berkuasa, korupsi makin menggila, sumber daya alam dikuasai asing dan seterusnya. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum termasuk ya bagaimana saudara-saudara kita di Gaza, di negeri-negeri yang lain yang juga masih menderita. Militer Yahudi masih terus melakukan genosida terhadap mereka. Jadi memang eh, pentingnya pentingnya ada sikap kepedulian terhadap umat yang tertindas ya. Pentingnya khilafah dan peduli pada yang tertindas. Penderitaan umat Islam seperti di Gaza ya yang tadi saya sebutkan, di beberapa negeri lainnya itu juga menunjukkan lemahnya kepedulian dunia Islam ya. Para pemimpin muslim justru malah abai terhadap kewajiban syariat jihad, membela kaum tertindas ya.
malah penguasa Yahudi, ya, penguasa Arab Saudi, pemimpin Arab Saudi justru menghamburkan triliunan rupiah ke negeri penyokong Zionis Yahudi Amerika Serikat. Nah, aneh kan? Pada saudaranya sendiri nggak mau membela, kepada Amerika Serikat malah dia kirimkan, dia hambur-hamburkan uang triliunan itu. Masih mereka bahkan mereka sebetulnya semangat menggelar ibadah haji, namun ibadah haji itu tidak signifikan dengan apa jihad membebaskan Gaza dan mengusir kaum Yahudi. Padahal sama-sama hukum Allah, sama-sama syariatnya Allah. Ya, haji dan jihad ini kan sama-sama kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala pemilik tanah suci ini. Nah, sebab itu Iwani fillah rahmatullahi alaikum semakin nyata bahwa umat ini sebetulnya membutuhkan khilafah, membutuhkan institusi pemerintahan Islam global, ya. Karena dengan pemerintahan Islam global, khilafah ini akan melanjutkan kehidupan Islam, menegakkan hukum-hukum Allah, menyatukan umat Islam di seluruh dunia dengan persatuan yang hakiki, ya. Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqu bih. Itu ada hadis riwayat mutafaq alaih Imam Bukhari Imam Muslim. Sesungguhnya seorang imam itu laksana perisai. Dia akan dijadikan perisai di mana orang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng. Begitu Bung Hekal. Wallahu alam biswab. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Hekal. Baik, alhamdulillah. Oke, pemaparan yang luar biasa ya terkait bedah kafah pada kali ini. Jadi sedikit merangkum yang dipaparkan tadi ya memang Idul Adha ini sendiri mengajarkan makna pengorbanan dan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Ya. Mereka rela mengorbankan apa yang paling dicintai demi menjalankan perintah Allah tanpa ragu. Pelajaran ini sangat relevan bagi umat Islam saat ini ya, tentunya yang seringkali membatasi ketaatan hanya pada aspek ibadah personal, namun abai dalam menerapkan syariat secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Realita penderitaan umat Islam seperti yang terjadi di Gaza menunjukkan bahwa tanpa institusi pelindung umat ya, Daulah Islam, umat akan terus tertindas dan tak punya kekuatan membela kehormatan dan nyawa mereka. Maka semangat pengorbanan di Idul Adha seharusnya juga mendorong kita untuk berjuang menegakkan Islam secara kafah melalui institusi Daulah Islam sebagai bentuk cinta dan pengabdian tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih? Iya, iya betul, Bung. Jadi bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada itu, ya, haji itu sebagai ibadah ritual, ibadah mahdoh. Tapi pesan-pesan yang disampaikan Rasulullah ketika haji wada itu pesan-pesan bukan hanya pesan-pesan spiritual, tapi juga pesan-pesan politik, pesan-pesan ekonomi, pesan-pesan sosial itu disampaikan. Ya misalnya apa bahwa bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Ajam tidak lebih mulia dari bangsa Arab. Ini kan pesan-pesan politik ya, kecuali hanya dengan takwanya saja itu. Itu terus kemudian agar takutlah kalian alan finisa itu kan pesan-pesan sosial, pesan-pesan ijtimai, interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Termasuk juga larangan riba itu turun pada saat haji wada ini. Itu artinya apa? Artinya pesan ekonomi ini. Sehingga kemudian sama-sama aturan Allah, sama-sama syariatnya Allah, haji yang sifatnya ibadah mahdoh ini tidak boleh dipisahkan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya politis, yang sifatnya ekonomi, sifatnya sosial tadi. Itu harus menjadi sebuah kesatuan yang itu memang meniscayakan adanya institusi khilafah Roshidah itu, Bung Haikal. Oke, baik. Ya. Mungkin bisa lanjut ke closing statement ya terkait forum bedah topik kali ini. Monggo, Bung Yana. Iya, pemirsa channel TV yang budiman, dalam konteks closing statement saya sekedar mengingatkan Quran Surah At-Taubah ayat 111.
Inna Allah ashtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Inna Allah ashtaro, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu jiwa mereka, wa amwalahum, dengan harta mereka, dan harta mereka, bi annalahumul jannah, untuk ditukar dengan bayaran surga. Yuqatiluna fi sabilillahi, mereka berperang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Ini sebuah ketegasan kita sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam biswab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Bung Yana. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya yang semoga bisa membuka insight baru bagi kita semua dan serta membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa Bedah Kafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya cukup sekian pembahasan Bedah Kafa pada kesempatan kali ini ya. Jangan lupa berikan like, komen, share seluas-luasnya dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar atau isu terbaru dari kami. Oke, saya Muhammad Firdaus Saikal selaku host Bedah Kafa kali ini pamit undur diri. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.